Siapa yang sangka Kang Deddy sebagai Gubernur Jabar saat berkunjung ke Cipinang, Jakarta disambut lautan manusia yang penuh semangat. Pada kemana nih warga Jakarta? Pada ngumpet ya? Ini kan ada Pak Gubernur nih, lagi kunjungan ke pemukiman warga, ternyata nggak disambut. Kayak Kang Deddy gitu, disambut sama ratusan ribu orang, berdesak-desakan pingin bersalaman gitu. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya satu, KTP Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi, beliau berkunjung ke Jakarta dan mendapatkan sambutan yang sangat meriah oleh warga Jakarta. Siapa yang sangka Kang Deddy sebagai Gubernur Jabar saat berkunjung ke Cipinang, Jakarta disambut lautan manusia yang penuh semangat. Dan pemandangan luar biasa itu seolah menjadi bukti nyata bahwa Kang Deddy bukan sekadar pemimpin daerah, melainkan sosok gubernur se-Indonesia yang benar-benar dicintai rakyat. Sehat semuanya, masih sehat, mau jadi mahasiswa, mau jadi sarjana, mau jadi mahasiswa, mau jadi sarjana, mau jadi sarjana, mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, mau kaya, mau bermartabat. Sekarang semuanya. Dan kami terima kasih ya buat Bapak Rektor. Bapak itu rektornya. Bapak, kemudian para wakil rektor, para dekan pimpinan universitas. Tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada warga Jakarta yang sudah menyambut Kang Deddy Mulyadi. Dan bagi kita orang Jawa Barat dahulu mungkin masih ingat ya Baraya, jangankan pakai ketopong seperti ini ya, pergi main kemana-mana kita sudah berdangdan rapih juga. Kalau kita ngomong bahasa Sunda ya, lamun orang ngomong bahasa Sunda tong deui ka Jakarta. Ulin di wilayah sorangan oge, di daerah sorangan, lamun urang ngomong bahasa Sunda teh baheula mah nya asaan teh era. Baik Baraya, sekarang kita akan menyimak ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Jakarta dan mendapatkan sambutan meriah dari saudara kita warga Jakarta. Kita simak, silakan. Deddy Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi, selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan lagi. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman yang kencang. Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Lebih kencang. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman yang kencang. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi selamat datang Bapak, selamat datang Bapak. Saya pengen tahu Gubernur Jawa Barat, tahu nggak? Jawa Barat. Deddy Mulyadi. Warga Jakarta nih kalau saya tanya warga Gubernur Jawa Barat pasti tahu Deddy Mulyadi. Kita kalau dari Pak Deddy Mulyadi itu Kenapa? sering ngeliat selama YouTube-nya, TikTok. Pendapat ibu tentang Pak Deddy gimana? Baik. Orangnya baik. Top. Topnya suka ngebantu orang-orang miskin gitu. Tapi warga Jakarta pengennya ketemu sama Pak Deddy. Hah? Ya kepengen lah semua. Mau lama ketemu Pak Deddy Mulyadi? Mau lah. Lu kamu mau ngapain kalau ketemu Deddy Mulyadi? Ya Allah dipeluk. Minta duit gak? Oh enggak. Mau ngapain minta duit? Dia ini ngurusin orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang kurang, orang-orang nggak punya, biar punya.
Dia ngasih kambing kan. Salut tuh. Terus ini kan apa namanya? Dia duitnya dari mana? Dari duit negara doang apa? Ya enggak lah, dia nggak pakai duit negara. Tuh, dia nggak pakai. Duit itu dia di YouTube dia. Iyalah, di konten dia nih. Aduh, Tuhan berkatin dia nih. Amin. Jadi, Oh, demen banget sama dia. oh banget. Ya udah, ntar siapa tahu ketemu. Nih, ini manusia berhati malaikat. Amin. Kalau ketemu di jalan, di Uber gak? Uber, wah. Terus kalau misalnya nih depan mama, Pak Deddy Mulyadi, mama ngomong apa? Love you. Orang cakep, orang pinter aja mau ketemu sama dia, masa gue yang jelek kagak mau? Dianya kali yang nggak mau ketemu gue. Emang mama jelek, Cak. Jelek lah. Pak Deddy Mulyadi lagi nyari istri. Nggak main-main begituan. Mendingan jangan punya bini lagi deh. Biar apa? Biar fokus sama negara. Biar fokus sama rakyat, bukan sama negara. Negara kan ada Prabowo. Bener juga. Kita kenalin aja, kita hati gimana? Kan dia bilang, si muka jauh gitu. Tuh, yang nggak punya ayah. Ini hebat dia. Mama kalau malam doain Kim nggak? Doain siapa? Pak Deddy. Doain orang, terima kasih banget Tuhan pakai dia buat rakyat Indonesia. Waduh, mana ada pemimpin yang kayak begini. Siapa tahu ntar jadi presiden ya. Oh amin, amin. Enggak, ini dia kesian nih. Sampai kecapean tuh dia, ya Allah. Sampai lemes deh. Tuhan. Nanti apa sih belusukan gitu dia? Iya. Waduh. Ya, coba gue yang dapet tuh bajunya. Bagi-bagi baju. Enggak, baju dia dibuka, dilempar. Laporan Pak Deddy, ini di DKI Jakarta Kalibaru Cilincing Pak Deddy, tuh udah pengerukan got biar ada jalannya Pak Deddy, sesuai dengan instruksi Bapak KDM. Saya sih pengen nanya gitu kan, tahu Gubernur Jawa Barat? KDM. Tahu. Nih kalau KDM menurut Bang Ucus gimana nih? Kalau saya bukan orang yang nyinyir ya. Ya. Saya bukan tipe orang-orang yang suka nyindir atau menghakimi orang. Jadi buat saya orang-orang yang suka nyinyir mengatakan gubernur konten itu justru salah. Kita lihat aja gubernur, di mana ada gubernur, semua duduk manis. Cuma tahu laporan-laporan, belum tentu benar. Iya, betul. Tapi KDM, ya, dia tuh bergerak. Nah, dan melihat sendiri keadaannya rakyat apa gitu kan. Keluhan-keluhannya didengar. Betul. Ya, kalau sampai ada tuh yang namanya bilang gubernur konten itu, mereka orang yang iri. Biasanya orang-orang yang iri itu akan cari kelemahan orang tersebut. Waktu dulu pernah dengar, zaman Anies pernah dijanjiin apa Bang Tuna? Perumahan ya di Jakarta tanpa DP. Mana rumahnya? Nggak ada. Oh, jadi pernah waktu Anies berharap kayak gitu? Iya, emang janjinya begitu. Oh, janjinya? Buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada zaman Anies itu? Ada juga di mana itu? Yang sekian, contohnya lah kalau rumah gajah tanahnya. Oh, Bang ya. Jadi sebenarnya Ibu sempat berharap mau beli rumah zaman Anies itu. Ya, kalau janjinya begitu ternyata nggak kejangkau ya? Kalau ya iyalah, orang yang punya gaji sekian gitu. Ya, orang pasti yang belum punya rumah berharap lah. Ngambil perumahan itu Pak, yang berat gimana Pak? Apa? Di DP-nya Pak. Kalau ya kan kita juga punya anak bisa bantu. Tapi kalau DP-nya ini Pak yang nggak terjangkau. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya Ibu dua ini sempat kepikiran mau beli rumah waktu itu zaman Anies, lalu DP-nya nggak terjangkau. Terjangkau kalau untuk DP Pak, sampai sekarang kalau ibarat kata cicilan ya masih bisa kita iniin lah kan. Kalau DP kan pasti di atas 10 juta Pak. Oh, jadi menurut Ibu Anies itu hanya janji ya, nggak terbukti. Tapi kalau misalnya ini orang bilang Anies banyak membangun Jakarta, setuju? Ali Sadikin. Oh, Ali Sadikin tahu. Iya, Ali Sadikin. Iya, zaman keadaan itu. Iya. Tahu ya, Ali Sadikin beneran tuh, hebat tuh ya. Iya. Ibu tahu ya, Ali Sadikin senyum-senyum aja. Tahu apa yang ngerasain apa ya? Zamannya Ali Sadikin kan Pak, saya di gedung DKI dapat beasiswa zamannya Ali Sadikin, coklat. Oh. Dapat Pak,
sana. Sampai Cakep itu malah gimana menurut ya? Pak, bapak yang ngebagiin duit di beasiswa di gedung DKI masih aktif Pak. Ikut Oh. kalau misalkan saya ngajain pertemuan di mana dapat Pak pas hari Oh, jadi ngerasain ya zaman-zaman itu semua ya. Itu Monas juga nggak kayak sekarang, sepi. Oh jadi nih, maaf ya, saya ulang ya. Tadi yang dipuji, ada 2 gubernur yang dipuji yang saya ingat ya. Ya. Satu Ahok, 2 Ali Sadikin. Nah, zamannya Ali Sadikin, Ahok bener-bener jadi rapih kan. Iya. Kali apa yang Banjir berkurang. Tadinya kali deres kayak apaan air. Oh jorok ya, hitam, wow, dekil banget. Kalinya parah banget dia. Sekarang udah tertata itu zaman Ahok. Makanya zaman Ahok kan. Keren. Orang pengangguran pada kerja pasukan oranye. Iya. Dulu itu zaman Ahok tuh sibuk banget pasukan oranye itu ya. Jadi ibu senang zaman Ahok itu ya. Kenapa bu tiba-tiba ngomongin KDM tadi? Saya kaget ini. Coba kalau gubernur kita kayak KDM Pak merangkul. Gubernur DKI Jakarta. Iya. Hah? Saya pengennya gitu Pak, gubernur kita kayak KDM, kayak gubernur. Pramono emangnya kurang merangkul? Apa? Pramono kurang merayat, kurang merangkul warga? Saya belum pernah ada begini-begini dari gubernur. Saya Pak sudah 10 tahun saya jadi janda ya. Yang namanya bantuan dapat beras dari pemerintah saya belum. DKI nggak pernah dapat? Saya nggak pernah dapat di sini, kecuali waktu COVID. Ah. Kalau bukan COVID nggak pernah dapat. Artinya kalau ibu misalnya mami yang ngomong, logikanya mestinya dapat ya? Harusnya kan dapat. Maaf ya Pak, saya janda, rumah ngontrak. Iya. Nah, tapi kenapa giliran yang rumah sendiri masih punya laki bisa dapat, yang janda nggak dapat? Iya. Tuh. Oh. Di situ pemerintah kurang kayak kita aja Pak kurang. Ya mami kurang perhatian keluarganya ya. Nah, jadi berharap kenapa tiba-tiba tadi ini pas saya lagi matiin kamera malah ngomongin Deddy Mulyadi. Iya kan kalau kayak maaf ya kayak KDM, saya kita setiap KDM ngeliat di TikTok gitu ya Pak ya, Ya. itu entah benar entah enggak, ya itu mah ngeliat dia begitu Pak, merangkul warganya, rakyatnya yang susah, memberi gitu Pak. Saya setiap dia begitu, air mata saya ini nangis gitu Pak. Senang jadi nontonnya ya, terharu gitu ya. Berharap ini kayak gitu juga yang dilakukan Gubernur DKI. Pengennya sih begitu Pak, jangan dia di atas saja, lihatlah warganya yang susah, rakyatnya yang susah. Nih, Gubernur DKI belum turun ya? Belum. Jadi banyak di kantor aja. Padahal ibu berharap sebagai warga DKI Jakarta ditengokin ini lagi ya. Apalagi mami yang ngomong warga Jakarta tapi tambah susah hidupnya. Iya, makanya 80 tahun Indonesia merdeka. Kalau Prabowo sekarang sudah lebih bagus kerjanya dibilang dibanding Jokowi misalnya dibanding yang lain. kalau yang begitu kurang begini ini sih Pak ya, soalnya emang saya nggak pernah begini-begitu ya. Jadi bilang Jokowi bagus ya saya ya emang nggak pernah dapet, dibilang Jokowi jelek ya emang saya juga nggak pernah dapet gitu ya. Sekarang presiden yang sekarang Pak Prabowo ya saya juga belum ngerasain begini-begini belum. Jadi mau ibu mau ganti presiden kayak gitu-gitu doang ya? Sama aja. Tetap aja itu susah. Mau diganti yang kayak gimana tetap aja kalau pemerintahannya begitu terus, banyakkan korupsinya. Waduh. Yang kaya tetap kaya, yang susah tetap susah. Ibunya senyum aja. Ya tapi nggak apa-apa bu, istilahnya kan namanya suara warga. Kalau nggak pernah didengar itu juga, jangan-jangan memang benar kan ada pejabat yang korupsi jalan aja terus ya kan nggak mikirin warganya susah. Yang penting dia kaya. Pas-pasan untuk hidup. Nggak punya kalau misalkan nggak punya utang aja cakep banget. Udah bersyukur. Iya bersyukur lah, bisa jajan cucu, bisa muter lagi, bisa makan ya alhamdulillah. Jadi keluhan utama sekarang nih lebih susah cari duit ya. Jadi udah bersyukur aja ya, kita yang intinya bersyukur, kalau enggak kita parah Pak. Ya Intinya kita ampun. bersyukur, nikmatin gitu. Kalau enggak ya kita ntar stres, sakit apa. Jadi mikirnya begitu. Jadi ibu sekarang udah lebih ngomong udah kayak pasrah doang dong. Ya iyalah, ya kita tetap usaha. Iya. Tapi kan ya emang kebiasaan kita begini, modal juga nggak punya kan, modal gede. Iya. Ya modal seperak 2 perak ya itu intinya begitu. Oke bu ini ya, apa pesan ibu kan? Kita udah 80 tahun Indonesia merdeka ini ya. Berharap nggak Prabowo bisa memajukan negara ini? Ya, berharap lah, siapapun presidennya ya kita berharap. Begitu juga dengan gubernurnya. Kalau bisa minta gubernur seperti Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Gubernur Jakarta, masa disuruh kayak Jawa Barat gimana lain dong? Pak, contoh yang baiknya, yang bagusnya, dia memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil, gitu.
Kalau Gubernur Jakarta nggak mau nyantol Deddy Mulyadi gimana? Ya kalau bisa sih, kalau bisa gitu Pak, kayak gitu. Apalagi wakilnya Pak Rano Karno. Mereka ini menurut Ibu kurang perhatian sama warga, Gubernur sama Ya, apalagi wakilnya. kan wakilnya Rano Karno, harusnya kan Bang Rano tahu sendiri banyak penggemarnya, dia jadi artis dari dulu. Kok Ahok apa? Ini Pak Ahok mah paling Ahok banyak yang benci loh. bersihan. Ya iya, tapi menurut Pak, emang orang di Jakarta tapi kalau yang menurut benar kita, dibenci, tapi kalau yang salah malah banyak penggemarnya kebanyakan. Gimana ngomong dari Jakarta? Kalau yang jalannya benar banyak musuhnya, tapi kalau yang jalannya salah tapi banyak penggemarnya kayak KDM. Dia jalannya benar, banyak kan yang musin. Oh iya tahu aja Bu. Orang-orang gede-gedean banyak yang musin yang dibilang Iya. Gubernur Konten lah, pencitraan iya, lah, iya, konten lah apa, padahal dia kan benar. Coba giliran yang nggak benar, banyak pendukungnya. Di situ. Tadi ngomong nih, Ahok juga banyak yang nggak suka, tapi Ibu kok suka? Ya kan karena Ahok jalannya benar Pak, zamannya Ahok ya Pak ya. Mana ada pasukan oren, begitu ada Ahok pasukan oren ada kan. Itu Oh iya, yang ngebersihin got, iya. kali bersih. Sekarang begitu udah nggak ada Ahok mana? Hilang lagi? Iya, disiplin. Dan sekarang udah nggak ada Ahok lagi dan Ibu kok tahu aja bener-bener itu Bu. Dari zaman Ahok dia pegawai. Itulah Baraya ya, sambutan warga Jakarta terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan sebagaimana kita ketahui, di Jakarta pun tidak kekurangan tokoh. Banyak di sana, ada Bapak Pramono, ada Bapak Anies, ada Bapak Ahok, dan lain-lain. Begitu juga dari kalangan artis. Ya, Jakarta ya namanya ibu kota lah. Dari berbagai macam daerah di sana ada. Ya, tumpah ruah ke Jakarta. Tetapi Masya Allah, orang Sunda ya sekarang Kang Deddy Mulyadi bisa hadir ke Jakarta dan di sana bisa disambut dengan meriah oleh warga Jakarta. Ini kan sebuah hal yang membanggakan lah. Ya itu tadi seperti yang saya katakan, dulu mahnya baheula mah urang lamun ngomong Sundanya entong deui di luar deh, di jero imah we nya di jero imah urang ngomong Sunda jeung keluarga urang era cenah engke teh sieun pas kaluar teh engke jadi kebiasaan ngomong Sunda, engke katingali kampungan aya nu sampai ka kos kitu Baraya. Tetapi alhamdulillah ya setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, ini sudah bukan menjadi rahasia umum bahwasanya sekarang orang Sunda balik menjadi orang Sunda. Dimanapun orang Sunda berada, sekarang mereka begitu percaya dirinya menggunakan bahasa Sunda. Bahkan tidak sedikit juga ya yang mengenakan kostum kesundaannya seperti mengenakan ketopong dan juga mengenakan aksesoris lainnya yang berkenaan dengan adat Sunda. Kita akan menyimak sekarang bagaimana Bapak Pramono Anung yang memberikan fasilitas gratis khusus ya yang memiliki KTP Jakarta. Mungkin ini sebagai salah satu langkah beliau agar supaya warga Jakarta lebih mengenal lagi gubernurnya yaitu Bapak Pramono Anung karena ada yang sampai tidak mengenal gubernurnya sendiri. Tanggal 22, 27, 28 semua transportasi yang di manage atau di handle oleh pemerintah DKI Jakarta mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko pada tanggal itu semuanya gratis. Dan pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas dan sebagainya gratis. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya satu, KTP Jakarta. Mungkin dengan cara ini ya dengan cara menggratiskan beberapa fasilitas yang ada di Jakarta, di ibu kota, mungkin dengan cara itu warganya lebih dapat mengenal lagi Bapak Pramono Anung. Demikian Baraya tayangan kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.